welcome back to my channel di Yuchan's Journey. Kenalin, aku Yuchan. Dan melalui channel ini, melalui video ini, aku pengen siapapun yang melihat video ini itu bisa menemukan jalan pulang dan juga bisa lebih mencintai diri sendiri dan juga pastinya bisa glow up, baik itu secara physically atau mentally ya. Bukan berarti karena aku sharing di sini berarti aku sudah glow up secara penuh, enggak, tapi kita akan glow up bareng-bareng pastinya, dan aku akan selalu nemenin perjalanan glow upnya teman-teman. Jadi kalau misalkan kalian ada yang mau di sharing, boleh banget tulis di kolom komentar ya teman-teman, jadi kita bisa saling tahu progres kita masing-masing dan saling tukar cerita. Oke? Hari ini aku mau ngomongin tentang survival mode. Karena kalau kemarin kita udah ngomongin langkah awal untuk kita bisa mulai menata diri kita atau bisa sembuh ya dari luka yang pernah kita alami. Tapi mungkin banyak dari kita yang masih kurang paham atau kurang tahu atau bahkan gak sadar sebenarnya survival mode atau hidup dalam mode bertahan itu tuh seperti apa sih dan gimana ciri-cirinya, dan apakah aku termasuk di antaranya atau ternyata enggak. Mari kita cari tahu lebih lanjut. Nah, jadi sebenarnya apa sih hidup dalam survival mode atau mode bertahan gitu ya yang sering banget orang omongin. Sebenarnya survival mode itu adalah kondisi di mana ketika tubuh kita itu selalu berada dalam mode siaga. Padahal sebenarnya situasi lingkungan kita atau hidup kita itu lagi baik-baik aja. Namanya mode bertahan ya. Jadi tubuh kita itu cerdas banget teman-teman. Ketika kita menemukan situasi bahaya, tubuh kita tuh akan langsung merespon. Contohnya aja, kita tuh sebenarnya nggak bisa renang gitu ya, tapi kita tuh tenggelam. Secara otomatis tubuh kita pasti akan sangat berusaha mengusahakan agar kita itu bisa mengambang, entah itu dengan kita ngeplek-ngeplekin tangan. Ketika kita menghadapi situasi yang sulit, tubuh kita tuh pasti akan sangat berusaha untuk membuat kita itu bisa survive. Makanya survival mode kan, atau mode bertahan hidup maksudnya ya. Nah, begitupun kalau misalkan dalam hidup kita itu sering banget terjadi hal-hal yang nggak kita inginkan atau tidak ideal, tubuh kita itu juga secara kita nggak sadar berusaha untuk membuat diri kita itu tetap aman, tetap baik-baik aja, tetap bisa melanjutkan hidup. Kalau misalkan dalam hidup kita itu terlalu banyak hal yang nggak enak yang pernah terjadi, secara otomatis tubuh kita itu biasanya akan lebih sensitif terhadap sinyal-sinyal kecil yang dia pikir akan membuat diri kita terancam. Contoh gampangnya mungkin kita pakai contoh misalkan alarm kebakaran ya. Kita punya alarm kebakaran itu kan untuk bisa memberitahu kalau misalkan ada situasi genting yaitu kebakaran kan, alarmnya bakal bunyi gitu ya, dan ngasih tahu bahwa wah ini ada situasi darurat nih kebakaran, makanya kita harus menyelamatkan diri. Nah, tapi bayangin kalau misalkan alarm kebakarannya itu terus-terusan bunyi, even kebakarannya itu nggak ada. Yang ada apa? Kita pasti bakal terganggu banget ya nggak? Pasti kan bakal berisik banget dan akhirnya kita malah jadi nggak bisa fokus sama aktivitas yang lagi kita lakuin, atau kita jadi nggak tenang dan merasa sangat kebisingan gitu ya karena alarmnya bunyi terus. Nah, sama halnya kayak tubuh kita. Kalau misalkan kita itu terlalu sering berada dalam situasi yang nggak enak dan tubuh kita selalu mengusahakan diri kita untuk bisa survive, once kita itu sudah berada dalam kondisi yang damai, yang nyaman, yang aman, kadang tubuh kita itu masih menyimpan memori-memori terhadap masa-masa nggak enak itu dan menjadi lebih sensitif dalam merespon situasi-situasi nggak enak yang terjadi. Apa sih ciri-cirinya kalau kita tuh masih hidup dalam mode bertahan gitu ya? Karena teman-teman jangan dibayangin orang yang hidup dalam survival mode itu udah pasti hidupnya kacau, hidupnya berantakan, udah pasti dia itu nggak bisa fungsi sebagai manusia, atau udah pasti kalang kabut. Nggak juga. Banyak orang yang hidup dalam mode bertahan dan tetap bisa menjalani aktivitas kayak biasanya gitu, tetap bisa kerja, tetap bisa sekolah,
tetap bisa ketawa, tetap bisa happy-happy, tapi di momen-momen tertentu itu mereka akan mengalami atau mereka sebenarnya akan punya kesadaran bahwa there is something wrong with me. Ada sesuatu pola yang terus-menerus berulang dan gak berhenti, dan biasanya itu membuat kita tidak nyaman. Apa sih ciri-cirinya kita itu masih hidup dalam survival mode? Yang pertama, kita itu susah banget untuk bisa istirahat atau ngebiarin tubuh kita relax, atau ngebiarin tubuh kita itu nggak ngapa-ngapain. Karena biasanya orang yang hidup dalam survival mode itu sering banget merasa bersalah, kayak ngerasanya kok gue nggak produktif banget ya, kok gue nggak ngapa-ngapain ya. Padahal sebenarnya it's okay kan untuk pause dulu, it's okay untuk istirahat, dan it's okay juga untuk nggak ngapa-ngapain kalau misalkan memang tubuh kita perlu istirahat. Tapi untuk orang yang terbiasa dalam hidupnya mereka lari, terbiasa mereka itu gedabah-gedubuk gitu ya, ketika mereka nggak ngapa-ngapain, mereka tuh akan ngerasa kok aku gini-gini aja ya, kayak gitu. Yang kedua, kita itu lebih mudah untuk ke-trigger sama hal-hal kecil. Misalkan nih, orang bercandain sesuatu yang memang pernah menorehkan luka ke kita. Nah, itu tuh kita akan sangat jadi sensitif dan overreact. Kalau orang bilang, lebay loh. Tapi teman-teman, nggak semua hal yang kita itu bereaksi terhadap hal tersebut itu berarti kita lebay ya. Karena memang ada hal-hal yang memang pantas untuk kita nggak sukai atau membuat kita nggak nyaman, itu tetap ada. Tapi skalanya nih, kalau misalkan kita itu adalah orang yang hidup dalam survival mode, kita tuh udah nggak bisa ngebedain lagi mana yang penting untuk kita kasih reaksi, mana yang sebenarnya ya udahlah let it flow aja, let it go aja, atau nggak usah dipikirin. Itu tuh susah banget. Karena apa? Pemantik kecil aja itu bisa membuat kita langsung entah itu overthinking atau bahkan merasa nggak berharga, atau jadi semangat hidupnya tuh runtuh. Nah, untuk yang poin ini nih teman-teman, kalau misalkan terus berarti aku harus menahan diri aku ya untuk nggak bereaksi. Berarti kalau misalkan ada sesuatu yang triggering tuh aku pura-pura aja nggak ke-trigger. Nggak, jangan, justru jangan. Tapi sadari, contoh di aku pribadi ya, aku tuh kan pernah punya luka terhadap body shaming ya. Jadi pernah nih masanya ketika kadang saudara kalau kita kumpul keluarga nih, oh iya sih kamu emang kayaknya lebih happy ya soalnya kelihatan dari badan kamu. Nah, yang kayak gitu kalau untuk orang yang normal mungkin kita akan cuma meresponnya dengan kayak, ah iya nih aku happy, ah makasih ya gitu. Tapi untuk aku yang mungkin sensitif terhadap topik body shaming, aku akan langsung berpikir, hah maksudnya apa ya, apa gue gendutan ya, kok dia ngomong gitu ya, aku tuh gendutan ya, oh, yaudah deh apa aku harus diet ya. Jadi kayak gitu, yang kayak gitu itu bisa jadi triggering banget untuk orang yang pernah mengalami body shaming. Nah dulu aku kalau ada orang kayak ngomong kayak gitu, pasti aku pikirin berhari-hari, terus aku kayak merasa tuh kan gue gendut, gue jelek, tuh kan, jadi kayak down banget gitu loh teman-teman. Tapi kalau sekarang misalkan aku menghadapi situasi itu dan aku nggak nyaman, aku udah bisa lebih sadar untuk kayak, oke, ini penting gak sih untuk dipikirin? Apakah ini benar? Atau aku langsung aja ngomong ke orangnya, terima kasih ya buat pujiannya, tapi boleh nggak usah ngomong kayak gitu karena gue nggak nyaman. Seakan-akan tubuh gue ini tuh jadi ada yang salah gitu. Itu yang kedua teman-teman. Jadi kita tuh gampang banget ke-trigger sama entah itu omongan orang ataupun tindakan orang. Misalkan teman-teman yang punya pasangan nih, pacar kita tiba-tiba chat ke kita singkat gitu, padahal mereka mah lagi sibuk aja. Tapi kita sebagai orang yang masih berada dalam survival mode, ngelihat kayak gitu tuh kita malah jadi bertanya-tanya di diri kita, aduh gue salah apa ya, aduh kenapa ya kok dia kayak gini ya, ih dia pasti ada main deh, ih dia pasti kayak gini-gini. Jadi baik itu tindakan atau perkataan orang ke kita itu jadi triggering banget, gampang untuk membuat kita ke-trigger. Yang ketiga, overthinking sama semua hal. Nah ini berkaitan banget sama poin yang kedua. Jadi ketika kita gampang ke-trigger, pastinya kita gampang overthinking. Atau di poin yang pertama nih teman-teman, ketika kita ngerasa hidup itu baik-baik aja, artinya pekerjaan kita lancar,
hubungan kita lancar, kita nggak punya sesuatu yang lagi berat untuk kita, ketika semuanya baik-baik aja itu kita malah kayak, kok hidup ngebosenin banget ya, apa aku tuh nggak ngapa-ngapain ya, tiba-tiba malah jadi overthinking sendiri dan mikir yang enggak. Nah, coba mulai disadarin ya teman-teman, ketika hal itu muncul, ketika kamu mulai kayak gitu, coba sadarin, kenapa ya aku kayak gini. Nah, yang keempat, sering mati rasa. Jadi kayak happy enggak, sedih enggak, intinya kita tuh nggak nyaman untuk merasakan emosi yang sedang kita rasain. Kita merasa nggak nyaman ketika entah itu kita sedih, marah, ataupun bahkan saat kita bahagia. Kita nggak bisa merasakan, atau kita juga menolak untuk merasakan emosi-emosi yang seharusnya kita rasain. Ini juga ada kaitannya dengan mungkin kita sering melakukan emotional bypass. Jadi emotional bypass itu apa sih teman-teman? Nanti aku akan bikin videonya juga secara terpisah, tapi aku akan jelasin secara singkat aja. Emotional bypass itu adalah ketika kita itu ngerasain suatu emosi, kita nggak nyaman dan kita langsung kayak skip aja gitu. Misal ada yang baru putus, sedih nih, keinget mantan, aduh galau, udahlah nggak galau-galau lagi, langsung setel musik senang, langsung ngapa-ngapain. Tapi rasa galau, rasa sedihnya itu nggak diproses dulu gitu, langsung kita switch ke emosi yang lain, yaitu emosi kebahagiaan. Nah teman-teman, sebenarnya yang kayak gitu-gitu itu adalah hal yang kurang dianjurkan. Karena apa? Semua emosi yang kita punya, yang kita rasakan itu punya hak yang sama untuk kita terima gitu. Punya hak yang sama untuk kita proses dengan baik. Karena apa? Kita manusia itu kan emang sejatinya nggak cuman harus merasakan happy all the time. Itu nggak mungkin. Ketika kita sedih, rasain. Ketika kita marah, ya udah terima gitu, dan proses emosinya. Jadi jangan emotional bypass, karena itu akan bisa menjadikan kamu jadi numb, jadi kosong, jadi nggak bisa ngerasain emosi apapun jatuhnya lama-lama, dan itu bahaya untuk kamu. Dan yang kelima, ngerasa harus ngelakuin semuanya sendiri. Ini mungkin kalau kalian adalah anak pertama, khususnya anak perempuan pertama, kamu pasti relate banget dengan ini. Dimana karena memang biasanya kita diandelin ya, atau nggak cuman anak pertama ya teman-teman, siapapun yang dalam hidupnya itu selalu merasa bahwa aku apa-apa selalu orang tuh ngandelin aku, atau apa-apa aku harus selesaikan sendiri. Lama kelamaan kita akan merasa bahwa ya udah, semua burden itu emang harus ada di pundak kita. Ciri-cirinya apa? Biasanya orang yang kayak gini tuh mereka pertama susah banget untuk minta tolong. Yang kedua, people pleaser, gak bisa bilang no. Mereka akan ngerasa guilty kalau misalkan mereka itu say no. Yang ketiga, susah percaya sama orang. Karena apa? Biasanya orang-orang yang berada dalam situasi ini itu mereka mungkin pernah percaya dulunya, atau pernah berharap sama orang lain dan kemudian mereka dikecewakan. Atau dulunya mungkin kamu sering minta tolong tapi ditolak sama orang, atau ada respon orang yang membuat kalian berpikir, oh aku tuh ngerepotin ya, oh aku tuh nyusahin ya, kayak gitu. Jadi kita tuh jadi merasa nggak enak gitu kalau misalkan kita itu butuh bantuan, padahal kita manusia, makhluk sosial, kita butuh orang lain ya teman-teman. It's okay untuk minta bantuan sama orang lain. Jadi coba latih diri kita untuk pelan-pelan, kalau misalkan emang kita nggak bisa, kita minta tolong. Nah teman-teman, kalau misalkan ternyata nih 5 ciri-ciri tadi itu ada dalam diri kalian, kalian gak perlu merasa kecil atau merasa panik. Wah, aku ternyata berada dalam survival mode. Gak perlu, karena most of us itu memang pasti pernah, atau memang ini adalah sesuatu yang natural aja. Yang penting adalah kita mulai menyadari bahwa oh ternyata situasi ini tuh sebenarnya situasi yang nggak normal ya. Oh ternyata situasi ini itu tuh ada cost-nya ya. Oh ternyata ketika aku tuh nggak nyaman pada saat istirahat, atau aku selalu gedabrak gedubruk gitu ya, mencari ina itu dan tidak bisa merasa cukup. Ternyata ini tuh
bukan hal yang baik ya, atau ternyata ini tuh situasi yang seharusnya aku sadarin ya untuk aku selesaikan dengan diri aku. Yang penting itu teman-teman, dengan kita mempelajari diri kita, dengan kita mempelajari hal-hal yang lebih mendalam dalam diri kita, harapannya adalah bukan untuk membuat diri kita merasa kecil, tapi justru harapannya adalah hal itu bisa membuat diri kita bisa menjadi orang yang lebih baik dan bisa menjadi diri kita yang lebih utuh dan bisa sebagai modal untuk kita lebih mencintai diri kita sendiri. Oke, itu dia teman-teman pembahasan kita hari ini tentang survival mode. Nah, mungkin nextnya aku akan bahas tentang emotional bypassing tadi, sama ada video-video yang lain. Atau kalau misalkan teman-teman ada request terkait dengan topik tertentu, boleh tulis di kolom chat atau di kolom komentar. Nanti akan aku siapin untuk bahannya dan kita akan obrolin bareng-bareng. Jadi kalau misalkan teman-teman ada yang mau sharing, boleh banget ya di kolom komentar. Oke teman-teman, see you in the next video. Bye bye, have a good day.